Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kavin Gani Ganyail, NIM 20201616100022 dari Program Studi Pendidikan Matematika akan menjelaskan mengkonstruksi rumus volume dan membuat jaring-jaring kerucut terpancung miring. Baik, sebelum kita memasuki materi tentang mengkonstruksi rumus volume kerucut terpancung miring, perlu ketahui apa itu limas. Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Pada limas, bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu limas juga ada banyak jenisnya. Ada limas dengan alas segitiga, segi 4, segi 5, dan masih banyak lagi. Baik, sebelum kita lebih jauh ke volume kerucut terpanjang miring, perlu kita ketahui bahwa volume kerucut dan volume limas itu hampir sama, cuman yang membedakan karena luas alas limas itu berbentuk segi 4 atau persegi, maka di sininya ditulis sisi. Sehingga kalau dikerucut itu kan alasnya lingkaran, maka rumusnya di sini diganti dengan VR kuadrat. Di sini telah tertera gambar limas terpancung miring ABCD EFGH. Volume limas terpancung miring bagian bawah yaitu ABCD FG. Pada pertemuan lalu kita telah ditugaskan untuk mencari rumus tersebut sehingga kita dapat menghasilkan rumus seperti ini. V1 sama dengan 1/3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 kali S2/2. Lalu volume limas terpancung miring bagian atas, bagian sini, yaitu EFGHAD, menghasilkan rumus 1/3 T dalam kurung S2 kuadrat ditambah S1 S2/2. Setelah kita menemukan dua rumus di sini, kita akan menghasilkan volume limas terpancung rata, yaitu limas terpancung rata seperti gambar di atas ABCD EFGH, menghasilkan rumus P ditambah P1 plus P2 sama dengan 1/3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 kali S2 ditambah S2 kuadrat. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan gambar dari limas terpancung miring, yaitu gabungan antara limas terpancung rata ditambah dengan limas terpancung bagian bawah. Maka kita menghasilkan rumus volume limas terpancung rata ditambah volume limas terpancung miring bagian bawah. Rata dan ini merupakan bagian bawah. Oke. Volume sama dengan V0 plus V1. V0 itu untuk volume limas terpancung rata dan V1 sama dengan volume limas terpancung miring bagian bawah. Maka kita menghasilkan 1/3 T0 dalam kurung S0 kuadrat plus S0 S1 plus S2 kuadrat ditambah 1/3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 kali S2/2. Nah, setelah kita mempelajari tentang limas terpancung miring, maka kita di sini akan masuk ke bagian yang utama, yaitu volume kerucut terpancung miring. Ini merupakan gambar dari volume di mana ada R1, R2, T1, T2 dan T. Di mana T itu tinggi kerucut terpancung atau T1 ditambah T2 menghasilkan T. T1 adalah tinggi kerucut bagian bawah dan T2 tinggi kerucut bagian atas. Dan R1 merupakan jari-jari lingkaran bawah dan R2 merupakan jari-jari lingkaran tengah yang di sini.
Lanjut, setelah kita potong bagian ini, kita menghasilkan gambar seperti ini. Sama kayak limas terpancung miring, kita dibagi dua atau dibelah tengah, maka kita dapat dua rumus, yaitu volume kerucut bagian bawah dan volume kerucut bagian atas. Langsung saja, karena tadi di awal telah dijelaskan bahwa volume limas terpancung bawah sama dengan volume limas terpancung bagian bawah, volume kerucut bagian bawah. Dan telah dijelaskan juga bahwasannya di sini yang membedakan hanya luas alasnya, karena yang tadi limas itu menggunakan persegi maka S kuadrat, dan kalau kerucut terpancung miring itu alasnya segitiga, sehingga rumusnya berubah jadi VR kuadrat. Maka 1/3T S1 kuadrat plus S1 S2 per 2 sama dengan, kita ganti S1 nya dengan VR kuadrat sama dengan 1/3T dalam kurung VR 1 kuadrat plus VR1 R2 per 2. Maka kita keluarkan V nya, V yang ada di dalam sini. Jadi V/3T dalam kurung R1 kuadrat plus R1 kali R2 per 2. Sama seperti yang tadi, volume limas terpancung bagian atas sama dengan volume kerucut bagian atas, yang bagian sini. 1/3T dalam kurung S2 kuadrat plus S1 kali S2 per 2 sama dengan 1/3T dalam kurung VR2 kuadrat ditambah VR1 R2 per 2. Lalu kita keluarkan V-nya, menghasilkan V/3T dalam kurung R2 kuadrat ditambah R1 kali R2 per 2. Baik, setelah kita mengetahui volume kerucut terpancung bawah dan yang bagian atas, sekarang kita masuk ke volume kerucut bagian datar. Di sini telah diketahui bahwa volume limas terpancung rata sama dengan volume kerucut terpancung rata. V sama dengan V1 plus V2 sama dengan 1/3T S1 kuadrat plus S1 S2 plus S2 kuadrat. Pada rumus terpancung rata, kita menghasilkan bahwa V/3T R1 kuadrat plus R1 R2 per 2 ditambah V/3T dalam kurung R kuadrat plus R1 per 2 sama dengan menghasilkan rumus V/3T dalam kurung R1 kuadrat plus R1 R2 plus R2 kuadrat. Nah, setelah mengetahui volume terpancung bawah dan bagian atas dan datarnya, maka kita akan mengetahui rumus volume kerucut terpancung miring, di mana bahwa volume kerucut terpancung miring ini gabungan antara volume kerucut terpancung datar dengan volume kerucut bagian bawah. Maka kita dapat mengetahui bahwa volume kerucut terpancung miring sama dengan volume kerucut terpancung datar atau V0 ditambah volume kerucut bagian bawah atau V1 sama dengan P/3T0 R0 kuadrat plus R0 R1 plus R1 kuadrat dalam kurung tutup ditambah V/3T1 dalam kurung R1 kuadrat plus R1 kali R2 per 2 kurung tutup. Nah, setelah kita mengetahui volume dari kerucut terpancung miring, di sini saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring kerucut terpancung miring. Di sini saya mempunyai media sebuah kerucut yang dibuat dari kertas karton. Maka kita akan menggunting bagian sini sehingga membentuk volume kerucut terpancung miring. Nah, setelah kita potong, maka kita akan menghasilkan gambar seperti ini.
Setelah seperti ini, kita akan mengetahui bahwa jaring-jaring kerucutnya seperti apa dengan cara menggunting bagian sininya terlebih dahulu. Baik, setelah kita gunting akan menghasilkan gambar seperti ini, dimana pada gambar tadi sebelum digunting, bahwa bagian 1 itu bagian bawah, 2 itu bagian tengah, dan 3 itu bagian atasnya. Lalu kita menghasilkan bahwa ini merupakan selimut dari kerucut terpancung miring, dimana ada 3 bagian, yaitu lingkaran merupakan alas dari kerucut tersebut, dan 2 merupakan dari selimut kerucut tersebut, dan 3 merupakan elips. Di elips itu didapatkan dari bentuk di sini. Lalu kita menghasilkan luas permukaan kerucut terpancung miring, yaitu luas bangun pertama ditambah luas bangun kedua dan ditambah lagi luas bangun ketiga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.